Nama saya Desmakut Arya Pratama, NIM A111230175. Saya Farida Nurjana, NIM A112300181. Nama saya Nova Gintra Prastiadi, NIM A112300203. Kenalkan, nama saya Ramawan Saputra, NIM A1123002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin, NIM A1123027. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh kinerja reksadana dan perlindungan hak investor terhadap pemalsuan nilai aktiva bersih yang dilakukan oleh manajer investasi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit mengenai investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, investasi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi. Investasi memiliki banyak ragam jenisnya. Salah satunya yaitu reksadana. Apa sih itu reksadana? Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana merupakan wadah yang difungsikan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Di era globalisasi saat ini, investasi dalam bentuk reksadana banyak dinikmati oleh khalayak masyarakat umum karena memiliki kemudahan dalam pengelolaannya dan resiko yang cukup rendah. Dalam pengelolaannya, reksadana dilakukan oleh manajer investasi yang profesional. Manajer investasi ini yang akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi, memantau kinerja portofolio, dan mengoptimalkan imbal hasil. Investor akan menerima imbal hasil berupa keuntungan atau kerugian sesuai dengan kinerja portofolio. Meskipun memiliki resiko yang cukup rendah, bukan berarti reksadana tidak memiliki resiko. Seiring dengan perkembangannya dalam investasi reksadana, tentu saja dapat muncul berbagai masalah. Salah satunya yaitu yang dapat disebabkan oleh manajer investasi itu sendiri. Kenapa demikian? Dalam contoh kasus berikut yaitu terdapat pemalsuan nilai aktiva bersih yang dilakukan oleh manajer investasi. Mengapa nilai aktiva bersih ini menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam kinerja reksadana? Lalu bagaimana perlindungan hak-hak investor jika terjadi penyalahgunaan dalam berinvestasi seperti ini? Untuk itu, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas bagaimana pengaruh kinerja reksadana terhadap pemalsuan nilai aktiva bersih oleh manajer investasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak investor dalam kasus pemalsuan nilai aktiva bersih oleh manajer investasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nilai aktiva bersih dalam pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal diartikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup penawaran umum dan perdagangan efek, kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta peran lembaga dan profesi yang terlibat dalam pasar efek tersebut. Salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan pasar modal suatu negara adalah keragaman instrumen investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Semakin tinggi tingkat variasi instrumen yang diperjualbelikan di bursa, maka semakin besar pula tingkat likuiditas pasar. Hal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap daya tarik pasar modal di mata para investor. Dalam konteks investasi reksadana, konsep nilai aktiva bersih (NAB) menjadi sangat sentral. NAB mencerminkan nilai kepemilikan investor terhadap unit penyertaan reksadana yang dikelolanya. Keberhasilan manajer investasi dalam mengelola portofolio reksadana tercermin dari peningkatan NAB, yang juga menjadi indikator atas potensi imbal hasil
atau return yang diterima oleh investor. NAB ini diperbarui secara harian berdasarkan hasil transaksi dan pergerakan nilai pasar dari aset-aset portofolio, sehingga investor dapat secara langsung memantau kinerja reksadana dari nilai NAB tersebut. Fluktuasi NAB per unit penyertaan dipengaruhi oleh perubahan harga aset dalam portofolio yang dapat berdampak baik pada peningkatan maupun penurunan nilai investasi. Reksadana ini juga menawarkan kemudahan dalam hal fleksibilitas nominal investasi serta aksesibilitas produk. Dibandingkan dengan pembelian saham atau obligasi secara langsung, reksadana memiliki batas minimum investasi yang relatif rendah, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan investor. Selain itu, investor dapat melakukan pembelian atau penjualan unit reksadana pada setiap hari kerja berdasarkan nilai NAB yang berlaku pada hari tersebut. Dengan demikian, reksadana menjadi pilihan investasi yang efisien dan praktis. Total nilai dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana disebut sebagai nilai aktiva bersih atau NAB, yang mencerminkan total dana yang dipercayakan investor dan dikelola oleh manajer investasi. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kinerja reksadana terhadap pemasukan nilai aktiva bersih atau NAB. Meningkatnya minat investor lokal dan asing di pasar modal Indonesia membuka berkembangnya transaksi di pasar modal, salah satunya berinvestasi di reksadana. Berinvestasi di reksadana menjadi alternatif karena hasil keuntungannya lebih besar daripada instrumen keuangan konvensional yang lain. Berdasarkan data pengawasan pasar modal atau BAPEPAM, perkembangan reksadana sebagai salah satu instrumen investasi pasar modal yang signifikan. Hal ini dilihat dari jumlah bertambahnya investor, berkembangnya reksadana, dan total nilai aktiva bersih atau NAB. Dengan berkembangnya reksadana di Indonesia, maka banyaknya investor yang berdatangan dikarenakan imbalan dan akan investasi reksadana cukup tinggi. Dalam berinvestasi pasti tidak luput dari faktor risikonya. Risiko yang muncul sebab adanya ketidakpastian akan meramalkan kemungkinan yang akan terjadi terhadap hasil-hasil yang diterima di masa yang akan mendatang. Sebagai salah satu jenis efek investasi, reksadana mempunyai ciri yang unik dibanding dengan jenis efek yang lain. Dalam investasi reksadana, investor membeli pernyataan atas kumpulan efek yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam investasi, yaitu sebagai pengelola portofolio efek nasabah dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan perseroan tertentu dari nilai dana yang dikelolanya. Tanggung jawab manajer investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pada pasal 27 ayat 1. Manajer investasi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana. Pertanggungjawaban manajer investasi berupa secara administratif, perdata, dan secara pidana. Hal ini pasti ada manajer investasi yang melakukan maladministrasi. Salah satunya berupa pemalsuan nilai aktiva bersih atau NAB yang mempengaruhi kinerja reksadana. Nah, hal-hal yang mempengaruhi kinerja reksadana ini yaitu yang pertama itu ada fluktuasi pasar. Fluktuasi pasar akibat kerugian atas pemalsuan yang dilakukan manajer investasi yang berdampak pada kinerja pasar keuangan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada inflasi. Inflasi berpengaruh besar pada tingkat resiko reksadana saham. Manajer investasi menjual harga secara murah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan investor yang membuat nilai jualnya turun. Yang ketiga itu ada tingkat suku bunga. Harga obligasi turun seiring kenaikan suku bunga. Yang keempat dan terakhir adalah likuiditas. Investasi dapat menjadi tidak liquid karena kurangnya pembeli. Nah, perlakuan manajer investasi ini dapat mempengaruhi NAB saham investor sehingga keuntungan yang diharapkan investor menjadi hilang. Yang tersebut dapat sangat fatal akibatnya kehilangan kepercayaan investor kepada manajer investasi yang mempengaruhi pada peluang bisnis perusahaan reksadana, bahkan bisa merusak tatanan tujuan dan sistem pasar modal.
Di sini saya akan membahas tentang perlindungan hak investor dalam pemalsuan nilai aktiva bersih dalam kurung NAB. Perlindungan yang didapatkan oleh investor memiliki dua sifat, yaitu preventif dan represif. Preventif yang dimaksud adalah berupa pencegahan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah ketidakpatuhan dan sebagai penghambat pemenuhan kewajiban pedoman tertentu. Sedangkan perlindungan secara represif dalam hal terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan di industri jasa keuangan. OJK berhak melakukan pembelaan hukum terhadap investor dan masyarakat. OJK mengatur dan mengawasi pasar modal melalui penerbitan izin bagi manajer investasi, pengawasan terhadap laporan secara berkala, pengambilan sanksi suatu perusahaan yang dinyatakan melakukan pelanggaran, dan membuat peraturan-peraturan terkait investasi reksadana. Para investor yang merasa dirugikan dapat melakukan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi meliputi berunding antara investor dan pihak manajer investasi untuk bermediasi atau arbitrase. Pihak investor dan manajer investasi dapat menyepakati keputusan yang dibuat apabila tercapainya kata mufakat. Namun apabila tidak adanya mufakat dan kerugian yang dirasa besar, dapat melalui litigasi dengan melaporkan ke Lembaga Penyelesaian Sengketa atau OJK. Investor dapat mendapatkan kompensasi dengan menyertakan bukti apabila dirugikan oleh manajer investasi. Jika terbukti adanya pemalsuan, OJK dapat menjatuhkan denda, mencabut izin usaha, serta membawa kasus tersebut ke ranah pidana berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Dengan begitu, para investor perlu mengetahui lebih lanjut tentang suatu perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Pemerintah dan OJK aktif mengedukasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Pemerintah dan OJK aktif mengedukasi masyarakat agar para investor mengetahui resiko dan hak-hak yang didapatkan agar tidak mudah tertipu dan lebih waspada dalam berinvestasi. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang berkaitan dengan judul yang kelompok kami ambil, yaitu pengaruh kinerja reksadana dan perlindungan hak investor terhadap pemalsuan nilai aktiva bersih yang dilakukan oleh manajer investasi. Kasus yang kami ambil di sini merupakan kasus dari PT Minapadi Asset Management yang melakukan beberapa pelanggaran, yaitu sebuah janji imbal hasil, penempatan investasi tidak sesuai portofolio, dan rekayasa transaksi. Janji imbal hasil di sini, PT MPAM melakukan penawaran produk reksadana dengan imbal hasil tetap sebesar 11% dalam jangka waktu 6-12 bulan. Ini dilakukan dengan menyertakan perjanjian tambahan kepada calon investor. Masalahnya, dalam regulasi pasar modal, reksadana tidak memperbolehkan menjanjikan keuntungan pasti karena investasi mengandung risiko pasar.
Produk-produk yang terkait oleh investasi tersebut ada 6. Minapadi Prigodadi Saham, Minapadi Pasopati Saham, Syariah Minapadi Amanah Saham Syariah, Minapadi Properti Plus, Minapadi Keraton 2, Minapadi Hastanipura Saham. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Mina Padi Asset Management bukan hanya itu, namun juga melakukan sebuah penempatan investasi tidak sesuai portofolio, yang dimana investasi dana tidak dilakukan sesuai kebijakan investasi reksadana, dan dana investor dialokasikan ke instrumen beresiko tinggi dan ke saham-saham tidak liquid atau terafiliasi. Yang ketiga, melakukan rekayasa transaksi. Beberapa transaksi saham dilakukan dengan markup harga atau melalui transaksi semu yang diduga bertujuan menjaga tampilan NAB tetap tinggi untuk sementara waktu. Pihak OJK telah mengawasi dan melihat tidak ada sebuah kebenaran dari PT MPM tersebut dan melakukan perintah pembubaran reksadana terhadap 6 produk reksadana yang dimiliki oleh MPAM dalam waktu 6 bulan, serta memberikan saksi administrasi yang berupa denda total 925 juta kepada MPAM, lalu denda dan larangan aktivitas 5 tahun, lalu denda kepada tenaga pemasar yang memberikan info yang menyesatkan. Investor di sini merasa dirugikan karena terdapat lebih dari 6.000 investor yang terdampak dan sebuah dana yang dirugikan sebesar 6 triliun. Dana yang bisa dikembalikan hanya 2,9 triliun. Banyak investor hanya menerima 10 hingga 30% dari nilai investasi awal yang menyebabkan sebuah kerugian massal. Para investor yang merasa dirugikan melaporkan dan menggugat OJK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena merasa pihak OJK tidak melakukan pengawasan dengan benar dan lalai. Pencegahan ini sampai sekarang masih terus berlanjut dan para investor diminta oleh OJK untuk terus memantau hasil dari pengadilan tersebut melalui kanal resmi dari OJK dan pengadilan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus tersebut, pemalsuan nilai aktiva bersih dalam produk reksadana merupakan persoalan yang serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pemalsuan NAB. Perlindungan ini bersifat preventif dan represif, yang dimana dari OJK melakukan edukasi dan membuat peraturan-peraturan yang menyulitkan agar pihak PT tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap investasi. Yang kedua, secara represif, OJK mengatasi dan menindak sebuah PT yang melakukan pelanggaran dengan regulasi yang ada dan secara efektif.